Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Bu Syafni. Pagi Bu Her. Pagi Bu Syafni. Ya, pagi. Oke, Bapak Ibu mungkin kita mulai saja ya. Oke, sebelumnya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu ya. Pagi hari ini saya mau sosialisasi sedikit terkait untuk kebijakan Turnitin ya Bapak Ibu ya. Ini akan saya share sebentar. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah ya. Oke, kita mulai aja. Mungkin dari antara Bapak Ibu ada yang sudah bertanya ya, sempat bertanya juga ke saya sebenarnya kebijakan terkait Turnitin di Pradita University ini seperti apa ya, terutama khususnya untuk dosen ya. Nah, untuk Turnitin di Pradita khususnya itu kita punya kuota sebesar 500. Nah, ini dibagi-bagi nih Bapak Ibu untuk keperluan dosen ya, untuk yang khusus untuk hibah internal. Kemudian juga ada untuk keperluan jurnal Pradita ya. Nah, kalau untuk jurnal Pradita itu untuk jurnal ilmiah mahasiswa itu nanti Turnitinnya ke library ya. Nah, tapi kalau yang untuk jurnal profesi karena kita kan sudah mulai mengaktifkan juga ya Bapak Ibu ya untuk jurnal profesi di Pradita University gitu ya, yang JTD, JII itu Jurimap. Nah, nanti terkait ke Turnitinnya itu bisa mengajukan ke kami di PPM. Nah, bagaimana kebijakannya untuk dosen? Nah, karya ilmiah yang akan dilakukan similarity check ini nantinya dengan program iTenticket ya, itu dapat berupa luaran hibah internal ya. Kemudian juga ada manuskrip paper jurnal atau proceeding atau mungkin buku ya Bapak Ibu sebelum proses submission artikel ke penerbit jurnal masing-masing yang Bapak Ibu tuju. Seperti itu ya. Nah, similarity check ini berlaku bagi dosen itu sebenarnya mulai semester ganjil tahun 2024-2025 ya, sebenarnya mulai semester yang lalu tapi kita baru akan mulai semester ini Bapak Ibu ya. Nah, kuotanya berapa? Setiap dosen itu punya kuota pengecekan itu maksimal 2 kali dalam 1 tahun akademik. Nah, karena kita sekarang sudah masuk ke semester genap, nah jadi Bapak Ibu masih punya 2 kuota nih Bapak Ibu ya, karena yang ganjil kemarin kan belum mulai ya. Jadi start semester genap ini kita masing-masing berikan ke Bapak Ibu maksimal 2 kali pengecekan ya. Nah, nanti untuk pengecekannya itu dilakukan melalui pengisian Google Form. Nah, nanti setelah ini akan kami kirimkan ya untuk link Google Form-nya ke email Bapak Ibu semua. Ya, jadi nanti saya akan jelaskan juga kira-kira apa aja sih yang harus diisi gitu ya. Kemudian juga upload dokumen yang diperlukan. Nah, persentase maksimal yang diperbolehkan itu sesuai dengan syarat dan ketentuan publikasi yang dituju. Nah, jadi nanti sesuai Bapak Ibu mau publikasinya di mana, ketentuannya berapa, nah nanti itu disesuaikan seperti itu ya. Nah, teknisnya bagaimana? Untuk teknis pengajuannya, setiap dosen itu mengisi link Google Form yang nanti akan di-email, kemudian lampirkan dokumen yang diperlukan pada link tersebut. Nah, kemudian kami akan melakukan pengecekan melalui iTenticket. Nah, setelah itu, dokumen yang di-upload itu adalah di luar daftar pustaka dan identitas manuskrip. Bapak Ibu, nanti saya akan jelaskan juga seperti apa sih kira-kira artikelnya ya. Jadi nanti identitas manuskripnya dan daftar pustakanya Bapak Ibu dihapus dulu sebelum di-upload gitu ya. Nah, tahap selanjutnya bagaimana? Setelah Bapak Ibu mengisi link G-Form, ya, sudah upload dokumennya, kemudian dalam waktu 2 kali 24 jam, kurang lebih 2 hari ya Bapak Ibu, itu akan kami akan berikan feedback, ya. Nanti akan saya kirimkan ke email Bapak Ibu yang mengajukan, gitu ya. Nah, terus untuk pengajuannya ini di hari Senin sampai Jumat Bapak Ibu, ya, mulai dari pukul 9 sampai jam 4 sore. Seperti itu ya. Nah, jika ada revisi dokumen, ya tadi kan kuotanya 2 ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah submit, terus kita cek,
gitu ya, ternyata mesti direvisi lagi. Nah, Bapak Ibu punya kesempatan 1 kali revisi ya sesuai dengan kuota yang telah kita tentukan. Nah, tapi kalau misalnya persentasenya sudah oke gitu ya ketika Bapak Ibu submit, hasilnya sudah bagus, nggak ada revisi, maka Bapak Ibu masih punya 1 kuota lagi untuk mengajukan similarity check selanjutnya ya. Nah, sistemnya first come first serve ya Bapak Ibu. Jadi nanti siapa yang mengajukan duluan itu akan diproses terlebih dahulu. Seperti itu ya. Nah, sebentar, saya akan kasih ke Bapak Ibu contoh. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk identitas manuskripnya kan yang seperti nama gitu ya, institusinya Bapak Ibu hapus dulu. Ini saya kasih contoh aja ya Bapak Ibu ya. Jurnal yang akan kita cek, misalkan artikel jurnalnya kita mau cek Turnitinnya nih. Nah, identitas manuskripnya kita hapus dulu. Nah, kemudian daftar pustakanya juga kita hapus dulu Bapak Ibu. Jadi ini hanya isi artikelnya saja yang dilampirkan, yang diupload. Nah, daftar pustakanya sudah dihilangkan ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk G-form-nya. Nah, G-form-nya itu apa aja sih yang harus diisi? Nah, ini seperti biasa nama Bapak Ibu ya, kemudian emailnya apa, wajib isi ya Bapak Ibu ya dengan email Pradita. Kemudian NIDN-nya, program studi, jenis dokumen yang akan dicek apa? Apakah termasuk keluaran hibah internal atau non hibah internal? Nah, kemudian periode pengecekannya itu karena kita sudah masuk genap, nanti Bapak Ibu klik saja yang genap 2024-2025. Nah, kemudian judul dokumen yang akan diupload, apa judulnya, Bapak Ibu bisa tulis. Terus kemudian Bapak Ibu upload dokumennya. Nah, seperti itu saja kurang lebih teknis pengisiannya ya Bapak Ibu ya. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ini nanti akan kami kirimkan ke email Bapak Ibu ya. Ada yang mau ditanya nggak Bapak Ibu? Teknisnya simpel ya Bapak Ibu. Apakah sudah jelas? Mungkin saya bertanya Bu Shirley. Ya, Ibu Hen. Sebenarnya cuma saya lupa istilahnya. Itu kan kita perlu request nggak untuk tidak di-save kayak gitu, nggak perlu ya, otomatis pangkalan nggak di-save kan ke database. Kenapa Bu Her? Sorry. Ketika pengecekan, itu kan sudah pasti nggak disimpan kan Bu? Nanti kan Pengecekan kami yang Turnitin. cek. Nggak disimpan di dalam repository Turnitinnya. Bisa ya. Disimpan di repository. Enggak, jangan disimpan Bu. Jangan disimpan. Oh iya, oke. Heeh. Oh iya, oke Bu Her. Itu otomatis kan ya Bu ya? Iya. Kita request Bu jangan disimpan kayak gitu nggak perlu ya? Nggak perlu Bu. Oke, thank you Bu. Ya. Bapak Ibu mohon isi link daftar hadirnya ya. Siap Bu Sally. Ya. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oh, ada pertanyaan dari Pak William. Untuk pengajuan Turnitin ini, itu bisa juga yang untuk mandiri, Pak Will. Jadi nggak hanya khusus hibah internal eksternal aja, tapi untuk penelitian mandiri juga bisa. Jadi terkait keperluan dosen untuk publikasi jurnal, artikel, seperti itu bisa diajukan juga, Pak Will. Ya.
Bu Shelly, mohon maaf, ini link presensi kok saya nggak bisa akses ya, padahal pakai email Pradita. Sudah dibuka, Bu. Coba lagi, Bu. Oh, baik-baik. Oke. Pak Will, nanti untuk G-form-nya akan kita kirim ke email masing-masing ya, Pak Will. Ada lagi Bapak Ibu? Bapak Ibu nanti terkait teknisnya tadi PPT-nya juga akan kami kirimkan ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang baru join gitu ya, atau yang lainnya yang belum sempat join ya. Oke Pak Will, silahkan. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sudah jelas, Miss. Terima kasih untuk informasinya, Miss Shirley. Iya, sama-sama Miss Rose. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, boleh kontak saya juga langsung ya, Bapak Ibu ya. Jangan sungkan ya. Terima kasih ya Bu Shelly. Ya, sama-sama Bu Heb. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, Bu Putu. Maaf Bu Sherly, baru Ya. izin bergabung Bu. Iya, Ini nggak apa-apa. lagi ngurus kampus di tempat kuliah nih, mesti ada Iya. administrasi ya. Nanti mohon izin untuk dibagi. Boleh, Ya, Bu. boleh Bu Putu. Iya, Oke, nanti terima akan saya kasih, jelaskan Bu. kembali. Ya, Sukses terima selalu. kasih. Kami izin live ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih.